Di tengah kemegahan budaya Jawa, wayang kulit Surakarta berdiri sebagai warisan seni rupa dan pertunjukan yang mendalam. Dari sekian banyak tokoh pewayangan, satu tokoh sosok tampil menonjol dalam kanggunannya, Arjuna, sang kesatria halus dari Pandawa. Arjuna dalam wayang kulit Surakarta digambarkan dengan postur ramping, wajah menunduk, dan sorot mata yang teduh. Gerak tangan yang lentur menunjukkan kelembutan hati dan ketenangan jiwa. Semua ini bukan sekedar estetika, tapi simbol dari sifat Arjuna yang santun, bijaksana, dan penuh pengendalian diri. Hiasan di kepala seperti jamang, sumping, dan gelung menunjukkan status Arjuna sebagai bangsawan. Busananya dihiasi dengan ornamen emas, dan pola halus sejalan dengan prinsip estetika gaya Surakarta yang menonjolkan kelausan dan kehalusan. Warna kulit Arjuna seringkali hitam atau coklat kemerahan, warna yang dalam tradisi pewayangan melambangkan kesaktian, kematangan spiritual, dan ketenangan. Wayang kulit Surakarta sendiri dikembangkan oleh bangsawan Jawa seperti LGPA Mangkunegara I, Adipati Anom II, Kasuhunan Pakubuwana IV. Tradisi ini berkembang di dalam keraton lalu menyebar ke berbagai wilayah seperti Solo, Klaten, Wonogiri, dan Sragen. Dengan gaya visual dan filosofi yang tetap berakar pada prinsip kehalusan. Setiap wayang Arjuna dibuat dengan presisi tinggi oleh para ampuh dari ukiran kulit hingga pewarnaan. Semuanya dilakukan secara manual dengan makna simbolik di balik setiap bentuk dan warna. Arjuna dalam wayang kulit Surakarta bukan hanya tokoh dalam cerita, dia adalah lambang manusia ideal budaya Jawa. Seorang kesatria yang tak hanya kuat, tapi juga halus budi, teguh dalam prinsip, dan senantiasa menjaga harmoni. Sejarah wayang kulit Bali. Wayang kulit Bali berkaitan erat dengan masuknya kebudayaan Hindu ke Bali yang dimulai sekitar abad ke-1 Masehi dan berkembang pesat pada abad ke-10 hingga 14 Masehi, terutama saat kerajaan Majapahit berkuasa dan menyebarkan pengaruhnya di Bali. Ciri-cirinya khas wayang kulit Bali bisa dilihat dari bentuk fisiknya, gaya pementasannya, serta elemen visual yang simbolik. Berikut adalah ciri-ciri khasnya. Yang pertama, desain ukiran wayang terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau yang diukir halus dan dicat warna-warni. Ornamen dan hiasan sangat detail dengan motif khas Bali seperti ukuran buah dan api. Ukurannya cenderung lebih kecil dari wayang kulit Jawa tetapi penuh detail dan ekspresif. Yang kedua, warna dan simbolisme. Warna memiliki makna tertentu, yaitu merah melambangkan sifat agresif atau marah, putih melambangkan kesucian, hitam untuk kekuatan dan kegelapan. Setiap tokoh memiliki simbol dan gaya visual menandakan karakter mereka masing-masing. Bentuk karakter. Tokoh atau halus, tubuh ramping, wajah kecil, gerakan tangan yang lembut. Tokoh kasar atau jahat biasanya mempunyai tubuh besar, mata melotot, wajah menakutkan, gerakan tegas dan agresif. Banyak tokoh yang memiliki mahkota aksesoris kepala yang mencerminkan status sosial dan kekuatan magis. Yang keempat, gerakan dan gaya dalang. Gerakan wayang lebih dinamis dan cepat dibandingkan dengan gaya Jawa. Dalang Bali sering menggabungkan unsur humor atau sindiran sosial dan improvisasi. Yang kelima, musik pengiring. Biasanya diiringi oleh gamelan gender wayang, instrumen khas Bali dengan suara yang tajam dan kompleks. Wayang Revolusi. Wayang Revolusi adalah wayang kulit yang dibuat pada tahun 1950-an oleh Raden Mas Said. Wayang ini menggambarkan perjuangan kemerdekaan Indonesia, menampilkan tokoh-tokoh seperti I.R. Soekarno, Mohatta, dan Pangeran Diponegoro. Wayang ini menunjukkan rakyat Indonesia seperti petani, cendekiawan, dan tentara. Wayang Revolusi dibuat untuk keperluan propaganda selama masa perjuangan kemerdekaan.